Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarep, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel Irfan Kamil Farm yang beralamat di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa WA di 085 856 400 108 ataupun di kolom komentar. Alhamdulillah, ini kita tadi pagi dapat singkong dan kita chopper, ya kan. Ini alat choppernya yang biasa untuk perontok pemisah jagung dengan janggelnya. Kita modifikasi karena yang paling utama kita untuk pemrosesan singkong murni atau singkong basah, kita jadikan bahan baku pakan. Nah, ini sebenarnya biasanya kita pencampurannya menggunakan tumpi jagung. Nah, karena musim kemarau kita gunakan pongkol singkong kering di situ. Soalnya yang paling utama kita kalau musim kemarau pakai pongkol singkong kering, karena ya yang paling utama agar domba itu tetap kenyang di situ. Dan kita juga tidak mengharuskan harus pakai pongkol singkong, tapi ya pengalaman kita sendiri ya di situ. Tapi jangan banyak-banyak, nanti asidosis. Sebenarnya kalau kita sendiri dibanding jungle berani pongkol singkong di situ daripada sekam giling. Kalau sekam giling kita memang tidak berani, bekatul saja kita tidak pakai di situ. Tapi kalau kita buat fermentasi nanti ya lebih lunak lah biasanya di situ. Nanti ya mungkin yang akan tersisa ya yang spek-spek besar seperti ini. Dan kita tidak menyarankan sama sekali menggunakan singkong atau pongkol singkong. Harus didasari pengalaman atau uji coba terlebih dahulu dan lain-lain lah. Soalnya kalau kita asal memberikan singkong dan pongkol singkong, nanti biasanya mulutnya berbusa. Di situ kita juga landasannya, kita dulu adalah salah satu pengolah atau home industry lah dari pengolahan singkong. Jadi kita dari sapi dulu kita bisa manfaatkan pongkol singkong. Intinya yang ya ini kemarin juga ada yang tanya, Mas kok mau mahal F2-nya? Sebenarnya kalau kita sendiri kalau minat monggo, kalaupun tidak kita breeding kembali nanti kita biar bisa jual F3. Dan ini semuanya F2, katakan seperti ini. Ini memang breedingan kita sendiri. Kita kita pertahankan, kita uji coba hasil anaknya bagaimana dan lain-lain lah. Dan di situ kemarin beberapa kita jual karena full blood kita 2 kali kita rencana mau membeli, ternyata untuk intensitas kawinnya kurang berkualitas, kita pinjam ini full blood Dorper. Ini anaknya Brontoseno dan ini masih kita tunggu perkembangan selanjutnya lah. Ya kalau ini anaknya Panjalu, ini jantan, indukannya itu, tapi masih sudah terpesan ini. Kalau yang F1 masih kita pertahankan, nanti kita lebih baik cetak F2 gitu. Nanti F1, F2, F2 biar lebih berkualitas lagi lah. Nanti kita semuanya timbangan. Soalnya kalau kita jogrok sebenarnya kalau dengan timbang
lebih terjangkau timbang, karena nanti kan kalau timbang memang berkualitas ya harganya ya ngikuti. Kalau jogrok kan terkadang, nah ini contoh. Kalau yang ini, nah ini nih, ini 8 juta. Karena kalau kita perhitungkan kan perkaliannya 200, bobotnya sekitar 40 kiloan, 40 lebih lah, katakan 8 juta kan juga kalau menurut saya ya terjangkau. Tapi kalau spek-spek jogrok itu ya terlalu berat. Kalau terkadang kan ada yang jogrok lebih mahal kan di situ. Soalnya ini juga peranan kita sendiri. Ini kemarin sudah kawin tapi belum terdeteksi bunting. Dan kita juga mau mencoba F1 Dorper kita kawinkan, awasi bagaimana hasilnya. Ini kita ada yang teriak-teriak, indukannya kita pisah soalnya sudah bunting. Ini mungkin kita baru tahu timbangannya berapa nanti setelah kita timbang, kemungkinan 80.000 per kilo. Nah ini kan lokal-lokal. Ini anaknya 4, ini anaknya 3 dulu, ini anaknya 2. Kita sapeh terlebih dahulu. Nanti kalau langsung ke sana dia teriak-teriak, kasihan, mengganggu lingkungan. Dari apa? Biar temennya di sini, nanti indukannya di sini. Nanti kan katakan kemarin kan kita sapehnya kayak seperti mana ya? Seperti inilah, bobot 15-an kilo. Tapi sebenarnya kalau kita uji coba, itu yang paling bagus ya sudah bobot 20-an kilo kita sapeh, baru pertambahan bobotnya juga lebih berkualitas lagi. Nah, ini kan teriak-teriak, ini indukannya, ini cembenya. Nah ini blongor juga belum bunting ini kemarin. Nah ini banyak yang awasi memang. Mungkin besok akan kita review di kandang rumah. Nanti hasil F2 awasi nanti bisa saya expose atau saya update-nya bagaimana. Soalnya kita melihat perkembangannya juga, kalau awasi memang untuk postur bagus. Kalau untuk dorper kayak F2 ini, nah itu menang di bobot di situ. Ini kita belum kemarin cek USG. Nah itu sebagian sudah kita bawa ke sana. Ada 3 ekor yang dengan dorper, sisanya dengan awasi. Dan katakan setelah yang ada di sini bunting sudah positif, kita pindah ke sini dulu biar indukan plus cempenya tidak terlalu teriak-teriak, dan indukannya juga teriaknya tidak terlalu kencang lah di situ. Maksudnya apa? Radiusnya ke tetangga tidak terlalu jauh. Nah ini kan agak sepi ini. Ini mungkin akan kita isi yang ada di kandang rumah. Nah ini lah contoh ini. Yang coklat itu kita usia berapa ya? 2 minggu ya. Kita singkirkan. Itu kita cukur. Soalnya ini kemarin udah seperti ini, cempe-cempe kecil naiki yang ada di sini. Nah, pisang geni itu marah di situ loh. Makanya kita kasih triplek atau papan ini biar cempe-cempe yang beraksi di sini itu tidak mengganggu jantannya. Soalnya pisang geni birainya juga sangat bagus. Kalau awasi memang seperti itulah. Mungkin dia kalau di wilayah Indonesia kan katakan tropis lah,
Itu yang sebelumnya di wilayah gurun itu dia birainya tetap stabil, pindah ke tropis ya tetap stabil. Kalau Dorper kemarin pas tahun kemarin cuacanya ekstrim, dia agak kawinnya agak lambat. Apalagi kita merino juga gitu. Beberapa kalau di musim panas itu harus sama-sama birai, intinya betina harus benar-benar birai baru jantannya ngawin. Kalau di kandang kita seperti itu. Makanya kita merino tidak terlalu banyak. Yang kita perbanyak ya betina-betina komposit, cross texel seperti itu. Harapannya yang bisa mencetak atau dominan cemennya 2. Nanti kita perbaiki kualitasnya. Nanti harapannya atau master plan-nya kita dilepas HP bobot 20 ke 30. Dan katakan kita menggunakan betina komposit dengan pejantan merino kita, yaitu hasilnya ini. Ya ini juga itu kalau teman-teman bilang sopas, itunya betinanya ya komposit, tapi kecenderungannya ya lebih ke sopas atau apa itu ya. Ini sama yang dual itu yang kecenderungan merino itu, tapi betina itu kita coba nanti birainya gimana, itu akan kita coba soalnya betina. Nanti efeknya ke birai gimana, meskipun sebelumnya katakan kita hasil breedingan sendiri, katakan cross texel yang cenderung merino, katakan itu birainya juga akan tetap sama. Nah contoh itu, nah kita ke sana. Ada yang birainya stabil, sebentar. Soalnya cempe-cempe biasanya main keluar, jadi kita tutup. Ya ini kita tali biar kalau ngamuk dia tidak beringas lah. Nah ini cross texel juga. Ini bobot 46 pelan. Itu kita peranan kita sendiri, lahir di sini. Alhasil ya usia sekitar 1 tahunan dia beranak. Kalau kita sebenarnya kalau cross texel lebih suka hasil breedingan sendiri, tapi alhamdulillah hasil cembenya biasanya ya setelah laktasi 1 kita jual. Soalnya biasanya ya, kalau kita beli di usia intinya lepas laktasi 1 punya kita sudah bunting lagi, terkadang kita beli dengan usia hampir sama baru mau laktasi 1. Jadi kita pindahnya ke komposit biar birainya lebih cepat lah di situ. Soalnya mungkin juga kalau secara analisis saya sendiri kan, kalau bulu-bulu lebat kan kecenderungannya dia birainya hampir sama seperti merino di situ. Ini kalau ini yang darah tadi, darah. Kalau ini sudah terpesan ini. Ini masih sekitar 1,5 bulan, ini indukannya baru kita masukkan kandang kawin. Ya ini, yang ini terpesan ke Blitar. Ada juga F2 mau kita kirim ke Jember. Kemarin sudah kita cekkan USG, alhamdulillah hasilnya bagus dan hasilnya positif di situ. Ini laktasi 1 ini Mas ya. Ya kurang lebih ya posturnya kita ya seperti ini ya, F2 nya. Dan kita juga tidak bisa menjustis nanti memastikan katakan yang cemenya F1 yang belundang-belundang itu kemarin lahir seperti indukannya persis.
Soalnya terkadang ngikut indukannya, ngikut pejantannya di situ. Ya ini. Jadi kalau teman-teman peternak yang paling utama untuk pakan, saran saya mana yang enjoy, mana yang mudah didapat, dan yang paling utama ternak itu gemuk dan cempe itu sehat-sehat. Yang paling utama di situlah. Kalau soal konsentrat atau apa pakan penguat itu yes ngikuti kesukaan para peternak-peternak sendiri lah. Soalnya kita tidak bisa mengharuskan, karena peternak itu antar peternak itu ada kreativitasnya sendiri-sendiri. Yang paling utama cempenya berkualitas, indukannya juga berkualitas, sudah di situ. Nah, kayak ini ke Jember, Banyuwangi, F2 Dorper. Juga jogrok tapi itu. Jogrok 8 juta. Mungkin sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam ngaret, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.